bukti secara tertulis fakta yang ada di lapangan. Sudah benarkah kinerjanya Dishub selama ini di lapangan? Gini loh, persoalan fakta di lapangan ini kalau kita mau buka-bukaan sudah, yang tadi itu gak usah pakai buka-bukaan. Gini, Dishub, kinerjanya Dishub yang kita sekarang ini kita pertanyakan. Kenapa muncul namanya parkir berlangganan? Berarti dengan dalihnya, alibinya mereka mengatakan biar menghindari parkir liar, biar menekan parkir liar. Dan meningkatkan PAD-nya, pendapat asli daerahnya. Kan seperti itu selama ini, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Itu. Ini yang menjadi alibinya Dishub dari kemarin seperti ini. Cuman satu sisi, Pak Sandrasan, Sandrasan, kita juga mempunyai bukti secara tertulis fakta yang ada di lapangan. Sudah benarkah kinerjanya Dishub selama ini di lapangan? Baik itu secara kedisiplinan sebagai pembina, kedua secara administrasi. Gini sebentar, ini bicaranya ini ngawur Mas Umay kalau begini ini. Iya. Kita bicara ingin tertata biar orang paham Mas Umar. Keberatan dari PJR itu apa kan gitu kan? Jangan ngawur-ngawur kemana-mana. Ikuti alur. Kalau nggak diikuti alur ini kan nggak terang nanti, nggak terang. Yang menjadi keberatan dari PJR nggak terang. Persoalan-persoalan yang timbul masyarakat itu cenderung mengada-ngada. Makanya saya nanti minta kesempatan untuk bagaimana jelaskan biar tidak ada kesan mengada-ngada. Paham. Sehingga ada kejelasan apa yang menjadi keberatan dari juru parkir kan gitu kan. Oke, sekarang sudah ada 3 persoalan menurut PJR ya. 1, pengenaan parkir itu akan banyak orang yang membayar tapi tidak menggunakan layanan parkir. Itu bahasa saya ya. Betul. Contohnya ada pelosok-pelosok. Yang kedua akan terjadi potensi konflik antara pelanggan dengan juru parkir gitu kan. Contohnya yang di Matahari. Yang kedua, yang ketiga adalah akan terjadi potensi konflik jukir antar jukir. Konflik jukir. Cuma dalam konteks ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau jukir yang berlangganan itu adalah petugas parkir yang itu adalah atasannya adalah Dishub gitu. Kalau parkir yang konvensional itu adalah pegawainya dari wajib pajak parkir. Wajib pajak parkir yang membayar segala sesuatunya dari petugas parkir yang berlangganan parkir konvensional itu. Dalam konteks ini kan sudah terurai Mas Umay. Iya kan? Jadi kalau bicara urusan potensi persoalan yang diajukan yang menjadi keberatan dari PJR, ini semua kan sebetulnya bisa terurai Mas Umay. Sudah bisa terurai kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Pak Ari kemarin itu bahwa yang akan diatur ini gini kan gitu kan. Betul. Ada 4 jenis parkir dan yang mau diatur yang menjadi kewenangan dari Dishub itu adalah parkir tepi jalan yang menjadi aset dari Dishub. Aset dari Dishub. Nah, kalau yang parkir berlangganan kan memang itu menjadi hak dari wajib pajak parkir berlangganan dan itu di luar Dishub. Di luar Dishub. Dan itu yang akan menjadi persoalan yang akan menjadi atensi dari Dishub karena saya juga kejar waktu itu untuk menjelaskan terhadap masyarakat bahwa parkir berlangganan itu tidak semua layanan parkir itu pakai layanan berlangganan. Maka part 2-nya itu adalah menjelaskan tentang masalah itu. Mas Umay. Jadi ada parkir insidentil, ada parkir konvensional, nah ini di luar jangkauan parkir berlangganan. Paham. Kan itu kan. Ini sebetulnya sudah jelas dalam konsep. Mas Umay PJR dalam konteks ini bukan PJR-nya tapi masyarakat menganggap ini akan orang banyak tidak mengerti. Dan begitu kan? Iya. Dianggap kalau sudah bayar parkir berlangganan semuanya dapat parkir. Iya.
dalam sisi ininya bukan PJR ini, tapi masyarakat biasa, dan itu sudah akan menjadi atensi Mas Omai untuk dijadikan salah satu stressing penjelasan terhadap masyarakat. Sekarang tentang masalah PJR, karena Mas Omai ini PJR ya, PJR. Hal lain yang menjadi keberatan dari PJR. Sandasan, kalau bicara tentang keberatan itu, secara umumnya ya, ini penerapan parkir berlangganan ini otomatis langsung atau tidak langsung sangat merugikan ke juru parkir, ya. Distribusi kan gitu, di tepi jalan umum. Karena apa? Penerapan suatu sistem atau kebijakan ini kita anggap tidak ada unsur keadilan, tidak, artinya setengah-setengah. Kalau memang kebijakan itu harus dilaksanakan, kenapa tidak harus semuanya, kan seperti itu. Maksudnya semuanya? Artinya tidak memilih parkir itu yang di bawah naungan Dispenda dan Dishub, kan seperti itu, Pak. Jadi semuanya harus digabung. Iya, gitu. itu sepengetahuan hemat kami ya. Mas Omai, biar lebih jelas lagi, yang menjadi keberatan dari jukir PJR dalam konteks ini adalah ini sangat merugikan. Dari PJR sangat merugikan. Apa yang merugikan? Apakah pendapatannya atau apa? Oh, jelas itu. Pendapatan itu jelas, ya. Pendapatan juru parkir berlangganan, juru parkir retribusi akan menurun. Gitu sangat menurun ya. Akan menurun. Bukankah juru parkir yang nanti akan bertugas di tepi jalan itu akan digaji oleh Dishub? Iya itu permasalahan. Iya kan gitu kan? Oke. Ada yang mengatur memang, kalau tidak salah saya melihat di Perbub yang baru tentang honorium atau insentif. Itu nanti menyesuaikan anggaran. Kan seperti itu. Di sini Pak, kita pernah diundang berapa kali PJR atau juru parkir itu ke Dishub. Dishub sudah menjelaskan setiap intensif itu akan ditransfer ke rekening masing-masing juru parkir dengan intensif 1 juta. Itu kan jelas kan per titik ya kan jelas. Persoalannya kan bagus Mas Omai. Sebentar, saya belum selesai bicara. Persoalannya seperti ini Mas Sandasan. 1 titik parkir itu ada shift pagi, ada shift malam. Artinya di situ ada 2 orang yang secara bergantian menjaga parkir. Ketika bicara insentif 1 juta, 1 titik berarti belah 2. Nah 2. 500. Itu di waktu di sosialisasi dijelaskan begitu ya? Sudah. Itu keberatannya. Salah satu keberatannya adalah penghasilan lebih sedikit, apalagi 1 titik itu hanya dialokasikan 1 juta gitu ya. Dan 1 titik itu kalau ada shift siang dan malam, itu pasti akan dibelah. Rata-rata gitu kan? 90% seperti itu yang menjadi keberatan. Itu yang menjadi keberatan pemirsaku, salah satunya. Coba di sisi lain saya tanya, jawab dengan sejujur-jujurnya. Oke. Apakah parkir liar itu justru tidak meresahkan masyarakat banyak, Mas Omai? Sebenarnya gini, Om. Enggak, jawab ini. Kalau tadi kan jukir saja kan yang resahkan. Jukir saja kan resahkan. Di Bangkalan ini dijuluki kota parkir sekarang. Iya. Kalau di Pecenang, saya sendiri dan juga banyak orang pindah ke toko ini kena 2.000, ini pernah 2.000, ini kena 2.000. Begitu itu justru kalau tadi kan Mas Omai punya sensitivitas sosialnya ke masyarakat, rugi. Ini masyarakat yang kena begini. Oke. Saya Iya ini gimana ini jawabannya? Gini Pak, Om Sandasan, saya paham dan itu wacana atau isu bukan wacana itu. Isu itu Pak, berita itu yang berkembang di kami, saya terima. PJR kalau memang itu dilakukan salah satu juru parkir yang ada di daerah tepi jalan umum, oke lah, itu kesalahan bagi kami. Kami akui itu kan seperti itu. Berarti artinya ini harus ada perbaikan seperti itu Pak. Itu pertama. Cuman Pak, selama ini Om Sandasan
Maaf ya, ini di luar konteks ya saya bicara. Nah, ini dalam konteks dalam konteks parkir juga. Silakan. Iya, artinya gini Om Sanasan. Maaf, saya PJR berhak dong membela juru parkir. Lanjut saja. Gak usah muter-muter. Ya. Terlalu lama nanti ini. Makanya selama ini juru parkir yang ada di Bangkalan, yang ada di tepi jalan umum ini selalu menjadi korban dan menjadi tumbal. Alih-alih laporan masyarakat yang banyak seperti itu. Jangan seperti sampai tadi pindah 1 meter 2.000, 1 meter 2.000. Ada yang lebih tragis yang ketika kita terima aduan 5.000 tidak dikembalikan. Itu kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya 5.000 tidak dikembalikan gimana? Artinya dia konsumen membayar 5.000 tetapi tidak ada kembaliannya. Jadi diambil semua. Itu sama jukir. Enggak, saya paham itu, itu dan saya terima keluhan-keluhan masyarakat gitu loh. Wajar itu masukan buat kita sebenarnya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, kalau juru parkir yang selama ini di mata masyarakat itu seperti itu yang berkembang, pertanyaan juru parkir sekarang ada. Sudah benarkah Dishub penerapan Dishub sebagai pengelola atau pembina juru parkir di tepi jalan umum itu sudah benar nggak? Sesuai prosedur nggak? Apa memang? Tidak salahnya di mana? Ini Pak, baik secara dia sebagai kontrol, pengawas di lapangan, memberikan disiplin kepada juru parkir, ya kan? Itu secara turba ke bawah. Kedua, masalah tentang administrasinya. Administrasinya Dishub ini perlu dipertanyakan, Pak. Ini bicaranya kita nggak fokus, yang ditemukan oleh PJR terhadap kinerja Dishub terhadap parkir itu apa? Satu, kinerjanya Dishub di lapangan sudah sesuai prosedur enggak? Satu. Kok pertanyaan lagi yang ditemukan PJR? Ini banyak fakta Pak di lapangan, Om Sanasan, yang selama ini kita taruh, kita simpan, suatu saat sudah menjadi kesepakatan Om Sanasan. Ya itu apa yang ditemukan di lapangan apa? Yang ditemukan di lapangan tentang masalah kekurangan Dishub atau tidak bertanggungnya Dishub terhadap kerjanya? Ancaman. Ancaman. Ancaman satu ya. Ancaman. Intimidasi. Terus? Itu fakta loh. Sama kalau intimidasi kan sama. Kedua. Ancaman intimidasi kan sama saja. Kedua, temuan yang kedua itu masalah administrasinya. Oh, administrasi. Maksudnya tidak teradministrasi. Iya. Apakah setoran dari juru parkir tidak dicatat atau memang? Ya seperti itulah. Atau justru jangan-jangan juru parkir yang tidak dicatat. Pokoknya ini sudah di luar. Kalau kita bicara ini sebuah dinas ya, yang di bawah naungan pemerintah itu, ini sudah tidak wajar itu. Artinya tidak tertib administrasi. Ya. Sudah ya itu ya. Oke, ini sederhana aja Mas Umay. 3. Nggak usah, karena kalau kita muter-muter begini pemirsa tidak paham. 3 ini terkait masalah karcis. Tidak tertib administrasi. 1 itu adalah temuan dari PJR. Tidak tertib administrasinya itu bisa saja setoran dari jukir kepada Dishub itu tidak tercatat atau sebaliknya jukirnya justru tidak tercatat karena liar kan gitu kan? Betul. Nomor 2 terus apa? Tentang karcis. Pemberian karcis. Itu karcis kenapa? Ada jelas setiap bulannya itu Dishub melakukan pengurangan karcis. Nah, itu. Dishub melakukan pengurangan karcis. Ya, entah kemana itu sisanya itu. Maksudnya pengurangan karcis. Artinya gini, contohnya gini, Om Sanasan. 1 titik ini di pajak distribusi parkirnya setiap bulannya 600 ya. 600. Target harus ya 1 titik. Di 1 titik itu Dishub otomatis kan memberikan karcis. Yang nominalnya 600 kan seperti itu. Di situ pras. Artinya tidak penuh. Oh, karcisnya? Iya. 600 dikasih ke jukir 500. Iya. Kan justru juru parkir kan juru parkir kan bisa lebih ringan kalau begitu. Loh, enggak, tetap target 600.
Oh gitu. Dishub tidak mau tahu itu. Oh gitu. Loh, makanya. Oke. Itu ada buktinya ya? Oh, saya sebenarnya gini Om Sanasan. Kalau Enggak. ada tertulis ada. Oke. Mas Omai, ada dua keberatan. Yang pertama sudah regulasi, tadi sudah kita dengarkan. Yang kedua adalah secara sosial. Pertama itu adalah pengenaan parkir itu kepada semua orang yang punya pula M, dan itu kan seluruh masyarakat Bangkalan dan dari pelosok yang berpotensi untuk tidak mendapatkan layanan parkir. Yang kedua adalah konflik antara pelanggan parkir dengan jukir. Yang ketiga adalah jukir dengan jukir gitu ya. Meskipun kita sudah bahas. Yang tambahan lagi adalah bahwa temuan-temuan dari PJR menurut pengakuan dari Dinda Omai sebagai tim advokasinya PJR, betul, bahwa Dishub tidak tertib dalam konteks menata administrasikan tentang masalah perparkiran di Kabupaten Bangkalan. Betul. Apakah itu tidak tercatat jukirnya atau tidak tercatat setorannya? Betul. Itu semua menjadi temuan-temuan yang menjadi pengalaman dari jukir PJR. Dan itu semua yang sudah menjadi keluhan, mudah-mudahan ini juga menjadi apa namanya, bisa menjadi tambahan wacana gitu ya. Meskipun di sisi yang lain diakui atau tidak bahwa parkir liar di Kabupaten Bangkalan itu memang sangat meresahkan, tidak hanya kepada siapa, pada masyarakat juga meresahkan. Termasuk kalau orang-orang kota Bangkalan keliling di daerah kota Bangkalan, dari stadion sampai ke Cina Kholil sampai ke Pecenan dan lain-lain, berhenti di setiap tempat pasti kena parkir. Berhenti di tempat parkir. Dan itu semua kalau berhenti di tepi jalan itu adalah menjadi kewenangan dari Dishub kalau tepi jalan. Kalau tepi jalan. Benar, Dan itu semua yang akan keresahan itu pada awalnya yang mau dijadikan solusi oleh Dishub adalah pelaksanaan parkir berlangganan. Meskipun sekarang masih ada penolakan dari PJR gitu ya. Penolakan di PJR dengan alasan-alasan yang tadi sempat kita dengarkan bersama. Saya tidak perlu untuk menjelaskan lagi, tapi sebelumnya sebelum selesai Mas Omai, silakan menjadi closing statement. Oke, terima kasih. Terima kasih Om Sanasan atas waktu dan untuk diskusi hari ini. Terkait untuk masalah parkir ya, parkir berlangganan, entah itu diterapkan atau tidak, kita selaku PJR mohonlah dengan sangat sebelum adanya penerapan parkiran berlangganan ini harus dievaluasi ulang itu. Karena apa? Tidak serta-merta semudah membalikkan telapak tangan. Mereka apalagi dalam kondisi sekarang, Sanasan kan seperti itu. Pandemi corona, satu, kedua masih dalam bulan puasa. Ketiga ini pesan Sanasan dari juru parkir ini. Mereka ini masih punya cicilan HP untuk sekolah daring anaknya, gitu loh. Dengan upah seperti itu, apakah mereka mencukupi kan seperti itu? Ayo kita berembuk bareng, kita cari solusi sama-sama, duduk bareng. Gimana persoalan ini bisa menemukan solusi yang terbaik? Kan seperti itu. Itu ya Mas Maya. Makasih. Catat itu para pihak, Bupati, Dishub, Polres semuanya minta tolong ya, bahwa persoalan juru parkir berlangganan, rencana pelaksanaan parkir berlangganan yang semula akan dimulai bulan April, entah sekarang masih belum ya, mungkin gara-gara ada penolakan dari PJN mana belum ini terlaksana. Dan itu salah satu yang penting untuk diperhatikan, catat itu semua yang menjadi closing statement, ada HP dan macamnya itu dan segala macamnya. Dan juga jangan sampai menghilangkan juga hak-hak masyarakat lain yang selama ini meresahkan terhadap keberadaannya parkir liar dan lain-lain. Karena yang parkir liar itu tidak dalam koordinasi Pemda. Pasti kalau liar itu ya diambil sendiri, dapat sendiri, dimakan sendiri kan, namanya aja liar kan gitu kan.
kalau yang tidak liar itu pasti kan ada kontribusi terhadap Pemda kan, seperti tadi itu. Meskipun dalam kenyataannya karena tidak tertib administrasi itu justru yang mungkin kena jangan-jangan bocornya PAD kan seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.